Shalom, menjuah-juah man benta kerina. Bahan PJJ anta, ibuat ibas kitab Hiber bindu 6 ayat 9 se 10:2. Alu tema, dibatangi nget kelang atendu. Kitab Ibrani, juga dikenal sebagai surat kepada orang Ibrani, adalah salah satu kitab dalam perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Penulis kitab ini tidak secara tegas disebutkan dalam teks itu sendiri, dan ada perdebatan di antara para sarjana mengenai identitas penulisnya. Namun, tradisi gerejawi secara luas mengaitkan penulisan kitab ini dengan Rasul Paulus, seorang tokoh utama dalam masyarakat Kristen awal. Kitab Ibrani ditulis kepada umat Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi atau orang-orang yang dulu memeluk agama Yahudi. Tujuan penulisannya adalah untuk menguatkan iman dan kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Penulis ingin meyakinkan pembacanya bahwa Yesus lebih besar dari para nabi dan malaikat, serta lebih utama daripada persembahan-persembahan dan ritual-ritual agama Yahudi yang lama. Kitab Ibrani juga berfungsi untuk memberikan pengajaran dan penghiburan kepada umat Kristen yang menghadapi tekanan, penganiayaan, dan ketidakpastian. Penulis ingin menguatkan mereka agar tidak meninggalkan iman mereka dan kembali ke agama Yahudi atau berbalik kepada praktik-praktik agama lama. Penulis menunjukkan bahwa Yesus adalah pemimpin yang sempurna dan penebusannya melampaui segala persembahan-persembahan dan tindakan agama Yahudi yang lama. Selain itu, penulis juga menggunakan kitab ini untuk menjelaskan konsep teologis yang lebih dalam kepada umat Kristen. Misalnya, kitab ini membahas tentang iman, kepercayaan, dan pentingnya hidup rohani yang aktif. Kitab Ibrani juga menggarisbawahi pentingnya kesetiaan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup. Secara keseluruhan, latar belakang penulisan kitab Ibrani adalah untuk menguatkan iman, mengajarkan pengajaran teologis, dan memberikan dorongan kepada umat Kristen agar tetap setia kepada Yesus Kristus di tengah tekanan dan penganiayaan yang mereka alami. Ayat ke-9. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Tafsiran. Pengarang kitab Ibrani menegaskan bahwa, walaupun ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap para pembaca, ia yakin akan hal yang lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa ada harapan bagi mereka untuk mengalami kebaikan dan keselamatan yang lebih besar. Ayat ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tafsiran. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak berlaku tidak adil. Ia mengingat dan menghargai setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya. Para pembaca kitab Ibrani telah memberikan pelayanan kepada orang-orang kudus, dan Allah akan mengingat dan membalas mereka atas kerja keras dan kasih sayang yang mereka tunjukkan. Ayat ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Tafsiran. Pengarang kitab Ibrani mendorong para pembaca untuk tetap berkomitmen dan gigih dalam mengekspresikan harapan mereka sampai akhir. Mereka harus tetap teguh dalam iman dan menunjukkan ketekunan dalam mengikuti Kristus, tanpa goyah atau meragukan janji-janji Allah. Ayat ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Tafsiran. Pengarang kitab Ibrani memperingatkan para pembaca agar tidak menjadi lamban atau malas dalam mengikuti Kristus. Sebaliknya, mereka harus meneladani orang-orang percaya yang sebelumnya, yang telah melalui perjuangan dan tetap setia kepada iman dan janji-janji Allah. Dengan demikian, mereka juga akan mewarisi janji-janji itu melalui iman dan kesabaran mereka sendiri. Saudara-saudara, dalam melakukan kebaikan, kita bukan hanya melayani sesama manusia, tetapi juga melayani Tuhan kita. Setiap kali kita menunjukkan kasih kepada orang lain, kita mencerminkan karakter Allah yang kasih. Kebaikan yang kita lakukan adalah penghormatan kita kepada namanya.
Janganlah kita merasa bahwa upaya kecil yang kita lakukan tidak berarti, sebab Tuhan melihat dan menghargai setiap langkah kasih yang kita ambil. Kesimpulan, saudara-saudara yang terkasih, kita hidup dalam pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Dia melihat setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, dan Dia akan menghargai kita pada waktunya. Marilah kita terus berjalan dengan iman yang teguh dan memperlihatkan kasih kepada sesama, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Biarkan hidup kita menjadi terang yang menyinari dunia, sehingga banyak orang dapat melihat kebaikan Tuhan melalui tindakan kita. Teruslah berpegang pada janji-janjinya, dan kita akan mewarisi hidup kekal yang Dia janjikan. Amin.